Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Qala Allah Ta'ala فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apabila engkau hendak membaca Al-Quran maka ucapkanlah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yaitu kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beristiazah atau memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Tasydid, hari ini insyaallah kita akan membahas bersama saya tentang keistimewaan ta'awudz dan sunnah-sunnah di dalam ta'awudz sesuai dengan riwayat ajaran Nabi kita Muhammad SAW di rumah Tasydid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawal hama ba'du. Sahabat Tasydid yang berbahagia, salam jumpa bersama kami, saya Abah Nawa dan juga guru kita Ustadz Ahmad Damanhuri. Kita akan berbincang-bincang tentang hal yang sederhana tapi penting untuk diketahui dan diamalkan. Yuk kita sapa dulu guru kita Ustadz Ahmad Damanhuri. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah bil khair walhamdulillah, sehat. Ustadz, hari ini kita akan membahas tentang keistimewaan ta'awudz. Namun sebelum itu, sebelum kita membahas lebih jauh lagi, kami dan juga sahabat Tasydid ingin mendengarkan secara langsung, ingin menyimak bagaimana cara melafalkan ta'awudz yang benar, yang baik, yang bagus. Silakan Ustadz. Ta'awudz yang pertama, yang paling penting adalah mengucapkan a'udzu, hamzah. Ada a'udzu, ada hamzah, ada ain, itu satu makhraj. Sama-sama makhraj halqi di sini. Iya. Bedanya ain ada di bawah, adanya hamzah ada di bawah, ain ada di tengah. Ya, jadi a'u, itu yang paling penting. A'u. Ketika latihan kita mengucapkan alif, biasanya a dibuka untuk melatih artikulasi. Tapi ketika tahsin, ketika membaca Al-Quran, dianjurkan faraqiqan tafkhima lafzil alifi. Kita dianjurkan untuk ditarkik, artinya tidak diucapkan a'udzu, tapi a'udzu. Tujuannya untuk tahsin, untuk memperindah bacaan Quran. A'u, ain juga banyak yang ketukarkan a'udzu atau a'udzu. Ya. Banyak yang menukar antara ain dengan hamzah. Maka di situ penting ada penekanan a'u dari bawah naik ke atas. Kemudian za seperti sa perahu, yaitu lisan kita ujung lidah bertemu dengan gigi atas. Za a'u zu. Kemudian billahi, di situ yang sering terjadi kesalahan adalah mengucapkan hak besar, akan tetapi hak besar tembus, terjadi vibrasi atau getaran di dada. Billahi, ya. Itu tidak boleh, karena makhraj itu hanya sampai halqi, sampai sini. Jadi tidak boleh ada getaran billahi, tapi billahi, ya, cukup sedikit aja. Ya, di situ banyak orang menyamakan hak besar dengan hak kecil. Jadi walaupun bacanya pelan, kalau dia billahi itu bukan hak kecil tapi hak besar, karena makhrajnya adanya di bawah. Ya. Kalau hak kecil adanya di atas, di tengah seperti ain. Ha, ar-rahim, nanti pada pembahasan tentang bismillah. Lalu syaitan, minasyaitan, itu sin besar. Sin besar bukan seperti mengucapkan zaman dulu kita diajarkan menggurah ayam, minash, sehingga bibir kita ini maju. Itu bukan huruf isti'la. Sin besar adalah huruf istifal. Artinya adalah kita mengucapkan istifal dengan tersenyum, dengan datar. Ya. A'udzu billahi minash. Ya. Jadi tidak usah terlalu minash, bukan seperti
bukan setebal itu, tapi minash, mirip seperti sin kecil akan tetapi lebih kotor sedikit. Itu sin besar ya. A'udzu billahi minash, ya, tersenyum. Minash. Beda dengan sin kecil lebih bersih. Minas. Ya. Jadi pengucapannya mirip persis sama, akan tetapi sin besar lebih kotor sedikit. Minash. Kemudian mengucapkan ya ketika sukun ya. Seperti lafaz-lafaz yaumi ya, lau ya, itu di situ ada 2 huruf minasyaitan, setelah sin fathah, sin besar fathah ada ya kasrah. Maka jangan dibaca syai. A'udzubillahi minasyai, tapi a'udzubillahi minasyai. Ada unsur kasrah karena ya berpasangan dengan kasrah. Begitu juga mengucapkan waw, misalkan maliki yau, jangan yao. Itu penting. Ya itu setelah sin ada ya, itu dihitung 2 huruf kan, sin 1 ya 1, maka ketukannya juga harus minasyai. Jadi bukan minasyai, bukan 1 syai. Ya, minasyai bukan 1 begitu, tapi minasyai ya. A'udzu billahi minasyai ya. Kemudian huruf ta. Huruf ta berbeda dengan ta. Kalau ta itu termasuk huruf-huruf isti'la dan juga termasuk huruf itbaq dan juga termasuk huruf qalqalah. Bagaimana mengucapkan ta? Itu ta ya. Ta, tapi jangan sampai keluar ada angin di sini. Ta, tidak boleh ada gelembung di sini. Jadi ta. Jadi ujung lidah di gigi atas sama mirip dengan dengan sa, tapi dia lebih tebal ya. Ta ya. A'udzu billahi minasyaitan. Ta beda dengan ta. Kalau ta dia lebih tipis, tapi kalau ta dia lebih tebal. Ta. Kemudian huruf ra terbagi 2, ada ra tafkhim, ada ra tarqiq. Ra tafkhim adalah ketika ra tersebut berharakat fathah, berharakat yang di atas tuh fathah dan dhamma. Ra tarqiq ketika ra-nya berharakat kasrah atau ra mati sebelumnya berharakat kasrah. Bagaimana ra tafkhim? Tidak boleh bibir bawah ini maju ke depan karena ra bukan huruf isti'la. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini ditahan. Ya, latihannya kita di depan kaca kita tahan gini. Ar-rajim. Ya, itu fasih. Itu fasahahnya ra. Jadi bukan ar-rajim. Ya, itu bukan. Karena tafkhim bukan berarti mengandung waw. Dia sama dengan lafzul jalalah, lafaz Allah, bukan Allah, tapi Allah. Ini harus ditahan. Allah ya. Qul huwallah ya. Begitu juga huruf ra. Ra dengan lafzul jalalah sama-sama punya hukum tafkhim dan tarqiq. Lalu terakhir huruf jim ya. Nah, kalau kita kupas secara keseluruhan sebetulnya lebih detail, akan tetapi cukup kita berakhir pada huruf jim. Kalau di dalam alfabet Arabiyah itu kita ABC, A, B, C, D, E, F, J. Kalau kita mengangkakan kata-kata itu, materi A, materi B, materi C, itu di dalam bahasa Arab itu J adalah sama dengan C. Maka mengucapkan jim itu bukan ja, tapi ja. Ada unsur seperti huruf C kalau di Indonesia. Jadi ar-rajim. Ya, begitu juga ketika dia seperti tasydid. Ya, seperti bertasydid malaj ya, jadi ada unsur C di situ. Ar-rajim. Secara keseluruhan kita baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-rajim ya. Itu cukup, tetapi secara keseluruhan makharijul huruf orang Indonesia sebetulnya betul, akan tetapi sifat-sifat huruf yang lebih harus diperhalus lagi. Baik Ustadz, alhamdulillah kita sudah menyimak, sudah mendengarkan cara membaca ta'awudz yang benar, yang baik, yang bagus. Mudah-mudahan para sahabat tasdid yang sudah bagus dalam pengucapannya bisa lebih bagus lagi setelah mendengar penjelasan ini. Kemudian bagi sahabat tasdid yang masih kurang sempurna bacaan ta'awudznya bisa diulang-ulang, dilihat di rekaman. Kemudian Ustadz, untuk
bacaan ta'awudz ini sebenarnya pengertiannya apa sih ta'awudz itu? Ta'awudz secara bahasa berlindung. Jadi ta'awudz adalah bentuk isti'adzah. Ya, ta'awudz adalah bentuk isti'adzah. Isti'adzah memohon perlindungan. Ya. Bacaannya atau pekerjaannya disebut ta'awudz. Nah, kita membaca a'udzu. Ya, a'udzu dari apa saja sebetulnya. Akan tetapi kita diajarkan secara sunnah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jika kita berlindung secara umum, ada tempat untuk kita berlindung dan dari apa kita berlindung. Ya, ada tempat untuk kita berlindung dan dari apa kita berlindung. Jika hujan, kemudian kita pengen berlindung dari hujan, ya. Lalu kita berlindung di suatu tempat yang kira-kira memalingkan kita dari hujan, menghalangi kita dari hujan, ya. Berarti kita butuh tempat untuk berlindung dan dengan alasan kenapa kita berlindung. Sama seperti ta'awudz, kita dengan apa kita berlindung dan dari apa kita berlindung. Ya. Maka di dalam secara keilmuan, ta'awudz membutuhkan at-ta'awudz atau isti'adzah membutuhkan musta'adz bihi dan musta'adz minhu. Nah, isti'adzah butuh musta'adz bihi dan musta'adz minhu. Mana musta'adz bihi? Yaitu dengan contohnya billah. Nah, kalimat ta'awudznya a'udzu, aku berlindung. Kemudian musta'adz minhunya billah, berlindung kepada Allah. Maknanya bi itu dengan, tapi maknanya kepada Allah. Kemudian dari apa kita berlindung? Musta'adz minhunya apa? Minasyaiton, dari syaitan. Di dalam pengucapan ta'awudz itu ada kata syaiton di situ. Itu makna syaiton di situ di dalam ta'awudz apa itu? Syaitan lughatan al-mutamarrid, al-ati. Al-mutamarrid maknanya al-mustakbir, yaitu yang menyombongkan diri. Kemudian al-ati, al-qahir, yang sewenang-wenang. Al-qahir itu makna secara bahasanya yang memaksa. Dia sewenang-wenang. Jadi merasa tinggi, merasa besar, mustakbir. Karena merasa besar tersebut, dia kemudian menjadi qahir, menjadi sewenang-wenang, seenak-enaknya. Jadi orang atau siapa saja, apa saja yang memiliki rasa sombong dan sewenang-wenang, maka dia maknanya adalah syaitan. Berarti Ustaz, makna syaitan itu menyombongkan diri dan sewenang-wenang. Lalu dalam kalimat ta'awudz juga ada sifat ar-rajim di situ. Itu maknanya juga apa itu, Ustaz? Ar-rajim bimakna marjum, seperti la'in bimakna mal'un. La'in laknat, mal'un terlaknat, ya. Itu orang laknat, maksudnya itu orang terlaknat. La'in bimakna mal'un, rajim bimakna marjum. Nah, di dalam hukum syariat Islam ada yang disebut hukum rajam. Bagaimana hukum rajam? Hukum rajam maksudnya hukum dilempari. Bagaimana itu kisahnya? Yaitu pada suatu waktu pada zaman Rasulullah terjadi pengakuan dari seorang wanita setelah mendesak kepada Rasulullah dengan desakan yang sangat, ya Rasulullah, saya berzina dan saya hamil. Ya, lalu Rasulullah berpaling dari wanita tersebut 3 kali. Nah, kemudian wanita itu mengaku, saya ingin taubat dan saya benar-benar telah berbuat zina dan saya benar-benar telah mengandung. Nah, lalu Rasulullah berkata kepada ayah perempuan yang berzina tersebut, kamu rawat anakmu, tunggu sampai bayinya lahir, ya, berapa bulan, kemudian setelah bayinya lahir, dibawalah perempuan ini ke hadapan Rasulullah untuk dihukumi rajam. Lalu digali lubang di dalam tanah seukuran leher perempuan tersebut. Perempuan tersebut dibenamkan sebatas leher, lalu dilempari dengan batu, tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar. Hikmahnya apa? Kalau terlalu kecil, kasihan dia tersiksa. Karena tujuan dia bertaubat, bukan buat disiksa, tapi dihukum. Hukum itu efeknya jera, bukan untuk menghukumi orang bahwa dia betul-betul berdosa atau dia betul-betul telah berbuat salah. Dia betul berbuat salah, tapi Allah Maha Rahmat. Maka dengan batu kecil menyebabkan dia tidak tersiksa. Dengan batu kecil menyebabkan dia tersiksa. Makanya tidak boleh dengan batu terlalu kecil. Dan jangan juga terlalu besar, karena dia cepat mati. Tidak ada efek jera nanti buat orang lain, karena dia cepat mati, nggak merasakan siksaan di dunia. Karena tujuannya dia bertaubat itu kemudian dirajam supaya merasakan siksa dunia,
tidak merasakan siksa akhirat. Nah, itu terjadi pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu hukum rajam, jadi dilempari dengan batu. Begitulah syaitan. Syaitan itu marjum bil la'nah, bisab, marjum bil la'nah wa bisab. Jadi syaitan itu dilempari selalu dengan laknat dan cacian, karena dia identik syaitan tersebut dengan keburukan, kejahatan. Seperti kita mengatakan kepada orang, Anda syaitan, karena kita mensifati dia sebagai orang yang jahat. Ustaz, kembali ke kata syaitan, itu kata syaitan sendiri dalam ta'awuz menunjukkan sifat atau zat seperti manusia atau jin atau benda-benda lah. Syaitan terdiri dari jin, manusia, dan hewan. Syaitan itu bermakna, syaitan asalnya katanya syaitana, bermakna ba'uda. Makna syaitan itu jauh dari apa? Jauh dari rahmat Allah. Kemudian syaitan termasuk juga jin dan manusia, dan kita semua sudah maklum ada dalam surat An-Nas, minal jinnati wan nas. Kemudian dawab, ya, minal insi wal jinni wad dawab. Dawab hewan. Namun hewan zaman dulu tuh sebagai tunggangan. Berarti kita dapat kiaskan apa saja yang menjadi tunggangan kita, kendaraan kita, itu juga termasuk apabila mengandung unsur di dalamnya yang membuat kita menjadi sombong, membuat kita menjadi jumawa. Ada kisahnya, yaitu pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Kita dapat lihat di dalam kitab-kitab tafsir Ayatul Ahkam, karya Ali As-Sayis, karya Imam Ali As-Sabuni contohnya. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab dihadiahi atau diberikan tunggangan seekor birzaun. Birzaun adalah makana min nitajil khayli ghairil arabiyyah, yaitu peranakan kuda, tapi birzaun ini bukan bahasa Arab, kemungkinan bahasa Persia, berhubungan dengan pelebaran Islam pada waktu itu. Kemudian Khalifah Umar naik ke birzaun tersebut. Lalu kata Khalifah Umar, wallahi laqad ankartu nafsi laqad hamaltumuni ala syaitan. Sungguh saya mengingkari diriku, kalian telah menaikkan saya ke atas pundak syaitan. Apa maknanya? Umar bin Khattab merasa dirinya menjadi jumawa. Ketika menaiki kendaraan tersebut, Umar bin Khattab merasa hebat, merasa jumawa. Itu kehebatan Khalifah Umar bin Khattab, bisa tahu penyakit hatinya sendiri. Demikian keistimewaan Khalifah Umar bin Khattab, ya, berbeda dengan kita. Biasanya jika penyakit hati yang tahu itu orang lain, kita sombong yang tahu orang lain, kita riya yang tahu orang lain. Tapi Umar bin Khattab memang salah seorang sahabat Nabi yang hatinya bersih. Dia begitu hatinya merasa tinggi, jumawa, dia langsung merasa berbeda. Laqad ankartu nafsi, saya enggak mengenali diri saya. Laqad hamaltumuni ala syaitan. Nah, itu kemudian menjadi tafsir bahwa syaitan juga termasuk diantaranya dawab, yaitu hewan. Tapi jangan lupa, dawab tersebut hewan sebagai apa pada waktu itu? Sebagai tunggangan. Maka banyak orang yang memiliki sayyarah, memiliki jawalah, yang bagus, yang besar, yang mahal, motor, mobil yang mahal, kendaraan yang bagus, yang mewah, kemudian merasa sewenang-wenang, al-mutamarrid, kemudian al-ati, menjadi sewenang-wenang di jalanan, merasa jalanan hanya milik dia. Itu bagian sifat daripada syaitan. Kita nggak bilang dia wujudnya adalah syaitan, tapi dia memiliki sifat-sifat syaitan. Tapi tentu nggak semua orang semacam ini, artinya itu relatif. Dan juga itu tidak murni selamanya begitu, karena manusia bisa berakhlak seperti syaitan, kadang dia berakhlak sebagaimana malaikat. Bagus. Jadi apa saja yang membuat kita menyombongkan diri, berupa harta, berupa apa saja, berupa pangkat, maka kita sama saja menaiki syaitan, yaitu tunggangan kita, sesuatu yang membuat kita menjadi berbeda. Ada lagi bentuk kata lain dengan wazan fa'ala yufa'ilu. Ada juga a'aza yu'izu. Jadi kalau fa'ala yufa'ilu sifatnya memberikan perlindungan, memberikan bacaan kepada sesuatu atau seseorang supaya orang tersebut terlindung dari bahaya. Itu terjadi oleh sahabat, dilakukan oleh sahabat Abu Hurairah. Dalam riwayat lain sahabat Abdullah bin Umar, ketika menggantungkan tulisan a'udzubillah, dituliskan di sebuah kertas, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, digantungkan ke leher bayi, yang tentu saja bayi tersebut belum mampu mengucapkan isti'azah. Tujuannya apa? Supaya bayi tersebut terlindung dari syaitan. Kalau a'aza yu'izu itu sifatnya
Seperti kata contohnya a'azahullah, Allah memberikan perlindungan kepada dia, menjamin, sifatnya zimmah. Demikian. Dari penjelasan Ustadz, berarti makna syaitan itu bermakna sifat ya Ustadz. Kemudian ketika kita berlindung kepada Allah dalam ta'awudz itu, selain berlindung kepada syaitan, adakah berlindung juga kepada hal lain? Berlindung nggak mesti dari syaitan sifatnya. Musta'az minhu itu bisa apa saja. Bisa juga dalam doa kita diajarkan Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri ma akhafu wa uhadzir. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari keburukan diriku dan dari keburukan yang aku takuti dan aku hindari, apa saja. Kemudian juga kita minta penjagaan kepada Allah. Sifatnya ta'awuz juga. Lafaznya sedikit berbeda. Allahumma hfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzubika an ughtala min tahti. Itu ya Allah, aku meminta penjagaan dari Engkau, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas, dan aku berlindung kepada Engkau dari saya dibelenggu dari bawah. Artinya kita diajarkan oleh Allah ta'awudz itu dari segala sisi dan dari apa saja, tentu tidak mesti dari syaitan. Ustaz, untuk perlindungan kita dalam kehidupan sehari-hari, selain ucapan yang sering kita baca yang sudah baku ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ada nggak ucapan-ucapan lain yang bisa digunakan, Ustaz? Kita dapat baca di dalam kitab-kitab para qurra, kitab-kitab imam-imam qiraat, salah satunya yang karya ulama luar biasa, ulama Nusantara, Kiai Haji Arwani Amin Kudus, yaitu kitab Faidul Barakat fi Sabi'il Qiraat. Ada 3 lafaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu yang paling masyhur. Kemudian ada juga a'udzubillahis samii'il alim minasyaitonirrajim. Bagaimana kalau disingkat? A'udzubillahi minasyaiton, boleh. A'udzubillahi minasyaiton. Demikian lafaz 3 ini sepakat oleh teriwayat secara mutawatir oleh ulama-ulama qurra atau para muqri. Qurra adalah ahli-ahli Quran, pembaca-pembaca Quran. Kemudian muqri adalah guru-guru Quran. Untuk lafaz-lafaz yang tadi dijelaskan oleh Ustadz, itu bisa dibaca dalam sholat atau di luar sholat? Di luar dan di dalam sholat. Kalau di luar sholat, ketika kita baca qiraat secara jahar, secara keras, ya, maka kita juga baca a'udzu ngikut secara keras juga. Kita yasma' bihi nafsan, kita memperdengarkan kepada diri kita sendiri, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, baru kemudian baca surat. Apabila dibaca secara sir, ya tentu sir ngikut. Seperti kita memperdengarkan pada waktu musabaqah tilawatul Quran, itu kan dibaca secara terang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau di dalam sholat, kita sepakat ulama itu hukumnya sunnah saja, ditinggalkan juga tidak apa-apa, akan tetapi bagus dibaca. Dan sebagian ulama jumhur mengatakan sunnah di rakaat pertama saja. Sebagian lagi ulama mengatakan setiap akan memulai Fatihah dianjurkan baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian di dalam sholat bacanya secara sir, ya, secara sir. Walaupun basmalah dan Fatihah secara jahar, baca bismillah, baca ta'awudz secara sir. Untuk ucapan ta'awudz ini Ustaz, selain hal-hal yang sudah dijelaskan sebelumnya, yang paling dianjurkan pada waktu dan tempat di mana kita bisa membaca ta'awudz? Banyak tempat-tempat dianjurkan ta'awudz, ya, yang paling aham, paling penting seperti di pasar, ketika di kamar mandi, ketika membuka pakaian, atau ketika juga hendak sholat. Di mana contohnya di pasar? Ketika kita yakin masuk pasar, kita tahu itu perbatasan pasar dan kita yakin akan masuk ke dalam pasar tersebut, ya, nggak cuma hanya lewat, ya, tapi kita yakin masuk ke pasar tersebut, melakukan transaksi, maka kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka min khairih wa khairi ma fih wa a'udzubika min syarrih wa min syarri ma fih. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau kebaikan pasar ini dan kebaikan yang terjadi di dalamnya, apa saja yang ada di dalamnya. Lalu aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari keburukan pasar ini dan keburukan apa saja yang terjadi di dalamnya atau apa saja yang ada di dalamnya.
Kemudian di kamar mandi kita dianjurkan membaca ketika buka baju Bismillahi la ilaha ghairuh. Kalimatnya bismillah tapi maknanya auzu. Kita maknanya meminta perlindungan dengan nama bismillah, dengan kata bismillah. Bismillahi la ilaha ghairuh. Dengan menyebut nama Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Maka itu sitru ma baina a'yunil jin wa aurat bani Adam. Itu kalimat tersebut menjadi sitr, menjadi hijab antara mata jin dengan aurat kita. Itu di dalam kamar mandi atau ketika membuka pakaian di mana saja, di luar atau di dalam kamar mandi. Ustaz, baiknya ketika kita mau mandi ke kamar mandi, sebaiknya itu membuka baju di dalam kamar mandi atau di luar kamar mandi. Orang-orang alim mengajarkan akhlak adab ya, mereka apabila hendak mandi mereka punya baju khusus gamis untuk mandi. Nah, jadi kebanyakan dari mereka itu ditutup dengan izar. Jadi sebelum buka baju menggunakan izar sarung, lalu bajunya dicopot, pakaiannya dicopot. Ya. Lalu kan tertutup secara otomatis. Kemudian dipakaikan izar, masuk kamar mandi. Jadi buka pakaian di luar kamar mandi sambil ditutup dengan sarung, ditudung begitu. Dibuka pakaiannya baca Bismillahi la ilaha ghairuh. Dan itu lebih memudahkan untuk kemudian meletakkan pakaian kotor ke tempatnya dan lain sebagainya. Juga ada resiko di dalam adab-adab kamar mandi, banyak ada resiko terjatuh, resiko terpeleset dan lain sebagainya kalau kita membuka pakaian di dalam kamar mandi. Dan juga memang adabnya bagus demikian. Jadi kita kalau mandi, sebagian orang secara umum mandi itu biasanya membuka semua pakaian. Tapi adab-adab orang alim mengajarkan agar supaya menanamkan rasa malu kepada diri sendiri. Ya. Di situ kita dianjurkan untuk tidak melihat kemaluan kita, bagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib dijuluki karramallahu wajhah karena beliau seumur hidup tidak pernah melihat kemaluannya. Kaum perempuan biasanya punya baju yang disebut apa itu ya, kalau kita nggak punya gamis, nggak punya izar ya, pakai perempuan biasanya punya daster ya. Daster dia itu kan bahannya lebih tipis, lalu mandi dengan daster tersebut. Nah, kalau nggak punya daster ya kita pakai izar, sarung yang secara umum sarung tenun itu mudah. Bagaimana caranya ya, kita lihat seukuran aurat kita. Umumnya perempuan zaman dulu kita lihat sebatas dada. Kalau laki juga sama, nggak apa-apa, sebatas dada atau sebatas pusat, supaya tidak terlihat antara aurat kita yang laki-laki pusar dan lutut, antara pusar dan lutut ya, walaupun masih terjadi ikhtilaf mana aurat laki-laki, tapi sejelas kita antara pusar dan lutut. Perempuan ya kita namanya di dalam rumah sendiri kita seukuran dada, masuk kamar mandi dengan izar. Ustadz, hari ini kita kedatangan generasi muda yang akan bertanya tentang ta'awudz. Kita persilahkan saudara Dimas, silakan. Ustadz, dalam hal mencari pasangan hidup, boleh gak sih kita bertawasul dengan ta'awudz agar terhindar dari keburukan dan mendapatkan sesuai apa yang kita inginkan? Berta'awudz atau bertawasul dengan ta'awudz itu maknanya kita menggunakan ta'awudz isti'azah sebagai perantara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita amalkan isi daripada ta'awudz tersebut. Salah satu contohnya kita berta'awudz juga diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhul wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahri rijal. Pertama, kita berlindung kepada Allah dari hazan. Dari ham yang pertama. Nah, itu ham itu apa? Ham itu kegundahan, kegelisahan. Biasanya kalau gelisah berhubungan dengan masa depan. Kita berpikir tentang masa depan. Bagaimana masa depan saya ke depan, bagaimana hari esok, itu ham. Kemudian kedua, hazan, sedih. Sedih itu berhubungan dengan masa lalu. Berhubungan dengan kejadian yang menyedihkan yang kita alami. Itu berpengaruh depan dan belakang. Itu sesuai dengan doa tadi yang Allahumma fazni min baini yadayya wa min khalfi, ya Allah jagalah aku dari depan dari belakang. Ketiga, minal ajzi ya, dari merasa ajiz, lemah. Kita minta kepada Allah, berlindung kepada Allah, minta dihilangkan perasaan lemah, atau kita berlindung dari perasaan kelemahan diri ya. Hati nggak punya masa depan, hati nggak punya apa-apa, itu merasa lemah. Kemudian minal ajzi wal kasal, dari kemalasan. Kita juga berlindung kepada Allah dari kemalasan. Kemalasan itu berbahaya sifatnya dan kita minta dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang bisa menghilangkan kemalasan kita. Hanya Allah yang bisa memberikan hidayah. Hidayah sifatnya petunjuk kepada kita, taufik kepada kita, menunjuki jalan supaya kita nggak malas.
dengan berbagai sebab. Kemudian minal jubni wal bukhul. Nah, juban itu sifatnya pengecut ya. Kalau dalam bagaimana kita mengaplikasikan dalam kehidupan tentang perjodohan, ya kita harus berani dengan kita punya target siapa perempuan yang kita pengen deketin. Kita harus memasuki lingkungan keluarganya, harus mendekati keluarganya. Itu kita diminta oleh Allah, minta kepada Allah supaya diberikan rasa berani terhadap perempuan atau terhadap keluarga perempuan. Bagaimana menunjukkan rasa cinta, itu penting. Kemudian wal bukhul, dari kikir, dari pelit. Itu pelit berpengaruh kepada rezeki juga. Berpengaruh kepada rezeki, berpengaruh kepada karakter ya. Bagaimana kita menunjukkan bahwa kita bersifat dermawan dan siap hidup bersama seseorang. Wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Kita juga minta kepada Allah dijaga dari ghalabatid dain, dari dililit hutang. Nah, ini penting sekali buat kehidupan. Nah, kalau kita berhutang tentu kita menjadi takut, merasa dikejar-kejar, hidup kita menjadi sempit. Kata Nabi, orang yang banyak berhutang pasti banyak berbohong ya. Orang banyak berhutang pasti banyak berbohong. Kata-katanya diundur. Kemudian wa qahrir rijal, dan ini menjadi satu paket dengan hutang ya. Kalau kita berhutang pasti kita ada perasaan dipaksa oleh seseorang, qahrir rijal, dari paksaan seseorang, dari tagihan seseorang, dari kejaran seseorang. Itu dampaknya luar biasa. Itu penting semua. Terima kasih Ustadz atas jawabannya, sangat bermanfaat bagi kami dan kaum muda lainnya. Baik, terima kasih Ustadz. Abah. Sama-sama. Alhamdulillah, sahabat tasdid, kita telah menyimak perbincangan tentang keistimewaan ta'awudz. Insyaallah kita jumpa lagi dengan perbincangan hal-hal yang sederhana tapi penting untuk diamalkan. Sampai jumpa lagi. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.